Oh, 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 tirara, tirarara, tirara, tirarara, tirara, tirarara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami dan juga santri-santri kami di kelas 8 SMP Hufadz Darul Munir di Bekasi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas masih diperkenankannya kita untuk melanjutkan pembelajaran daring atau online kita, dan masih kita akan mempelajari kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadayka Al-Juz' Tsani, ya, bagian yang kedua. Dan hari ini kita akan masih membahas pula Al-Wahdah Ats-Tsaniyata Asyar, bab yang ke-12 mengenai Al-Hiwayat, hobi-hobi, ya, kegemaran-kegemaran. Ad-Darsu Mi'ah wa wahid, 101. Di sini kita lihat ada al-hiwar, ada percakapan, ya. Bisa kita lihat, undur wastami wa a'id. Lihat, dengarkan baik-baik dan ikuti dengan mengulanginya. Baik, di sini akan ada percakapan mengenai hobi, masih mengenai hobi antara Syihab dan Syu'aib. Perhatikan baik-baik. Syihab berkata, hal zurta ma'ridal hiwayat, apakah hal zurta kamu telah mengunjungi ma'ridha al hiwayat, pameran yang berkaitan dengan kegemaran. Kita lihat di sini, zurta adalah aslinya gabungan antara kata kerja lampau zaro dengan kata ganti orang anta menjadi zurta. Apakah kau telah mengunjungi? Sudah ke sana belum? Ma'rid dari kata arada ya'ridu, menyodorkan, menawarkan. Kemudian kata bendanya atau isim maf'ul, kata benda yang menunjukkan tempat, itu ma'rad, tempat untuk menawarkan, karena pameran itu menjual barang-barang yang ditawarkan kepada para penghobi, gitu ya. Kata Syu'aib, la, belum. Bisa diartikan belum atau tidak. Ma zurtuhu, aku tidak atau belum, sekali lagi, mengunjunginya. Di situ ada domir ha, ya, al-ha'u, di situ kata ganti orang, dia laki-laki. Maksudnya dia laki-lakinya adalah ini. Aku belum mengunjunginya, mengunjungi pameran tersebut. Hayya bina ilaihi, hayya, mari. Bina itu sudah satu paket, ya, atau idiomatik. Hayya bina, ayo kita, bi plus nahnu, hayya bina ilaihi, menuju kepadanya, yaitu pameran. Sekarang Syihab berkata lagi, hada huwa ma'ridul hiwayat, ini dia adalah tempat pameran kegemaran-kegemaran atau hobi-hobi atau hal-hal yang digemari oleh banyak orang dengan banyak variasinya. Al-hiwayat itu hobi atau kegemaran. Syu'aib berkata, hadhihi hiwayatun katsiratun jiddan. Ya, lihat. Di sini tulisannya hiwayat. Jamak dari hiwayatun. Ini bentuk tunggalnya, mufrad. Hiwayatun. Kalau jamaknya atau plural, tinggal menambahi di sini setelah ya alif dan ta al-maftuhah atau ta'ut ta'nis, ya. Jadi jamaknya hiwayat, seperti muslimatun, muslimatun. Katsiratun jiddan, lihat, katsiratun, karena ini muannas, maka kata sifatnya banyak juga menggunakan ta marbutah. Kalau kata bendanya yang disifati laki-laki, katsirun. Nah, ini karena muannas, maka sifatnya juga muannas, jiddan, sekali. Ini banyak sekali yang dipamerkan begitu kira-kira, ya. Hada janah jam'i tawabi. Janah tulisannya sama dengan junah.
Kalian sering mendapati di Quran laisa 'alaikum junah, itu haraj, ya, dosa atau beban. Sedangkan janah di sini janahun janahani, dua sayap aslinya. Maksudnya di sini adalah kismun, bagian. Hada janahu jam'u tawabi. Tawabi ini bagian filateli, atau nanti mohon dikoreksi, bagian yang di situ terkumpul koleksi perangko, ya, filateli atau apa, silakan nanti dikoreksi. Jadi intinya janah itu artinya kisem, tabi jamaknya tawabi, yaitu artinya perangko, perangko. Tabi'un jam'uha, jamaknya adalah tawabi. Kemudian Syuaib berkata, hadhihi tawabi'u jamilatun. Wah, ini perangko-perangko yang sangat indah. Lihat, tawabi memang tidak ada tak marbutah, tetapi ini adalah bentuk jamak taksir, jamak yang tidak pakai aturan. Yang pakai aturan itu jamak mudzakkar salim pakai waw dan nun atau ya dan nun, atau jamak muannats salim pakai alif dan ta. Ya, kalau ini tidak pakai aturan, maka dia dihukumi muannas. Ini sudah hukum dari sananya, tidak usah ditanya kenapa. Maka karena dia dihukumi muannas, maka kata tunjuknya pakai hadhihi atau boleh pakai tilka. Ya. Itu ini untuk muannas. Hadhihi tawabi'u jamilatun. Ini adalah perangko yang sangat bagus. Hadza tabi'un hindiyun. Ini kayaknya perangko dari India. India itu bahasa Arabnya hindiyun. Wa hadza tabi'un faransiyun, dan ini adalah perangko dari Prancis, French. Ya. Bahasa Arabnya faransiyun. Silakan ya, ingat ya, tolong dibuka bukunya atau buka PDF-nya di halaman 322. Kemudian Syihab berkata lagi, wa hadza janahul khatti al-arabi. Sedangkan ini adalah bagian pameran daripada al-khat al-arabi, kaligrafi Arab. Ya, al-khattu al-arabiyyu. Di situ ujungnya al-arabiyyu ada ya yang disebut dengan ya unisbah untuk menisbahkan atau menjelaskan jenisnya. Karena nanti ada kaligrafi Indonesia, ada kaligrafi Jawa misalnya, atau Cina dan lain sebagainya. Nah, ya di sini untuk menjelaskan jenisnya, bahwa ini jenis dari Arab. Al-khattu al-arabi, ya. Baik, kemudian Syuaib berkata, hadhihi kalimatun bi khatti an-naskhi. Ini ada kata-kata kalimat-kalimat yang ditulis dengan khat gaya kaligrafi an-naskhi. Khat an-naskhi itu adalah khat standar, biasanya untuk menulis seperti ini. Ini namanya khat naskhi, standar ya. Kalau mungkin dalam font komputer itu adalah Tim News Roman gitu ya, tulisan normal begitu ya, standar. Itu an-naskhi. Ada nanti khat kufi, ada riqah dan lain sebagainya. Ada diwani jali, yaitu macam-macam kaligrafi Arab. Tapi di sini yang dikatakan adalah khat an-naskhi, khat standar. Wa tilka kalimatun bi khatti ar-ruq'ah. Ya, tadi saya katakan riqah, di Indonesia biasa dikenal riqah, tapi di tulisan dalam buku ini ruq'ah. Khat yang tulisannya itu patah-patah ya. Saya kasih contoh begini. Misalkan bismillahnya, dia begini. Nah, maaf kalau kurang bagus mungkin ya. Nah, ini khat riqah seperti ini contohnya ya. Sinnya tidak bergigi, kemudian Allahnya begini ya, nunnya juga begini. Itu sebagian contoh kecil saja. Kemudian Syihab berkata, wahada janahus sahafa. Sahafa dari kata atau kata yang sama, berakar kata yang sama, dari huruf-huruf sad, ha, fa dengan sahifa, suhuf ya, fi suhufim mukarramah. Artinya lembaran-lembaran. Maksudnya di sini adalah jurnalistik. Jadi ini bagian pameran yang berkaitan dengan media cetak, elektronik dan lain sebagainya ya. Karena ini berkaitan dengan kegemaran. Kemudian Syuaib berkata, wa hadhihi suhufun bi jami'il lughat. Ini ada koran-koran ya. Suhuf kita artikan koran di sini. Koran-koran dengan seluruh bahasa.
ya, Arab, Prancis, Cina, Indonesia mungkin. Kemudian wahada junahut tadbir al-manzili, kata Syihab. Nah, kalau 11 ini ada at-tadbir dari kata dabbara yudabbiru, mengatur, memanage. Makanya kalau dulu kita di pesantren OSIS, anggotanya disebut mudabbir karena dia yang memanage, mengatur para siswa agar kegiatannya tertata dengan rapi. Nah, at-tadbir al-manzili artinya di sini tata boga, ya. Karena kita lihat di sini ada hada ta'amun siniyun. Ini ada makanan dari Cina. Cina bahasa Arabnya Sin, ya. Kalau ada makanan, benda, produk itu ditambahin ya an-nisbah seperti tadi, ya. Jadinya siniyun. Maksudnya to'am ini, makanan ini, ya, to'amu siniyun artinya makanan yang berasal. Itu yang disebut ya'un nisbah untuk menjelaskan jenis atau asal. Wa hadza ta'amun arabi, dan ini adalah makanan dari Arab. Kalau kita katakan ini makanan Indonesia, misalkan gado-gado, ta'amun andunisiyun, pakai ya'un nisbah di ujungnya untuk menjelaskan jenis atau asalnya. Wahada janahur riyadhah, dan ini bagian pameran olahraga, ya. Di situ ada mungkin berbagai macam peralatannya, ada jenis kegiatannya yang dipamerkan dalam bentuk video atau buku-buku dan lain sebagainya. Kemudian kuratul qadami was-sibahah wal furusiyah. Ada kuratul qadam. Ingat, ya, kuratul qadam, kurahnya tidak pakai tasdid. Kuratun artinya bola, ya. Al-qadam artinya kaki atau telapak kaki biasanya. Maksudnya ya sepak bola. Ini ada sepak bola. Kemudian ada as-sibahah dari kata sabaha yasbahu artinya berenang, kata bendanya as-sibahah, swimming. Kemudian al-furusiyah dari kata al-faros, berkuda. Demikian teman-teman. Silakan nanti dilanjutkan tugas buat kalian. Di halaman 324 ada dialog antara seorang guru dengan Syarifah, seorang yang bernama Syarifah. Kalian cari kosakata yang kalian rasa sulit atau belum dipahami, bisa kemudian dicari di Google, ya. Biasanya saya kalau kesulitan itu menggunakan kamus online bernama Al-Ma'ani, atau kalau tidak online silakan pakai kamus, ya, minimal Mahmud Yunus, atau mungkin kalian bisa cari kamus-kamus yang lainnya. Intinya cari, kalau dicari tidak ketemu silakan tulis di kolom komentar. Tugas kalian, ya, sekali lagi mencari kosakata di halaman 324. Nanti silakan dikirimkan ke WhatsApp kalau memang belum ketemu juga makna atau ma'ani daripada kosakata-kosakatanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.